Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mudani dengan NIM 257. Nah, ini saya ditugaskan oleh dosen pengampu desain interface Yoga Sahria Eskom Mkom tentang materi UI dan UX. Nah, sebelum itu, ini adalah poin-poin materi yang akan saya bahas. Ada 8 macam. Langsung saja di pengertian UX. UX itu merupakan proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna. Dengan pendekatan ini, Anda jadi bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Nah, di sini adalah pengertian UI. UI berfungsi untuk memperindah tampilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Namun tak hanya harus indah, UI juga harus mudah digunakan. Nah, di sini beberapa komponen UI diantaranya adalah komponen tombol, ikon, tema, layout, animasi yang tampil pada produk, dan visual interaktif lainnya. Nah, di sini contoh perbedaan UI dan UX. Di sini ada 7 perbedaan, yang itu tujuan, fokus, elemen, based on, toolsnya, pre-building, skill yang dibutuhkan. Nah, di sini ada, kalau UI itu tujuannya itu membuat tampilan produk yang lebih menarik. Nah, sedangkan UX memberikan kenyamanan saat memakai produk. UI itu dia berfokus kepada tampilan yang bagus. Sedangkan UX itu berfokus pada kenyamanan pengguna. Kenyamanan pengguna saat dia menggunakan produk kita. Nah, elemen itu macam-macam. Apa aja sih yang ada di UI? UI itu bisa berbentuk animasi, warnanya dimainkan, video, button, dan lainnya. Sedangkan UX itu adalah struktur desain, fitur, interaction design, dan lain-lainnya. Sedangkan S tambah usability juga. Sedangkan based on-nya itu desain itu berdasarkan riset, desain, dan konsep produk. Sedangkan UX desainnya itu berdasarkan riset pengguna. Nah, penggunanya itu dia tuh lebih suka yang gimana sih? Nah, itu dia berdasarkan riset pengguna. Sedangkan toolsnya itu dia itu memakai seperti Flinto, Printkeeper, FrameX, Adobe. Sedangkan kalau UX itu dia lebih ke seperti Sketch, Infection, Figma, Adobe XD. Kalau UI itu dia tuh berupa mockup di building ya. Nah, sedangkan UX itu dia berupa wireframe dan prototype. Nah, skill yang dibutuhkan UI itu apa aja? Nah, desain grafis, creative thinking, desain branding. Sedangkan UX itu dia membutuhkan skill critical thinking, creative thinking, analysis, problem solving. Ini adalah workflow desain UI dan UX. Langkah-langkahnya. Pertama, riset UX merupakan langkah awal dalam membuat desain yang baik. Contohnya itu misalnya untuk membuat website toko online, kita itu harus mencari bagaimana sih kebiasaan orang itu berbelanja. Dia menggunakan pembayaran itu pengguna lebih senang bagaimana gitu. Sedangkan yang kedua, membuat information architecture. Dia itu proses penyusunan struktur bagian-bagian pada website dan aplikasi. Itu akan memudahkan tim untuk memahami konsep sebuah produk. Nah, selanjutnya yang ketiga, membuat wireframe. Wireframe ini adalah di tahap pembuatan sketsa untuk membuat desain toko online. 4. Mengatur UX flow. Flow itu dibuat dengan pendekatan UX agar nantinya pengguna nyaman menggunakan produk Anda. Flow ini kemudian didokumentasikan agar para developer mudah dalam mengembangkan produk. 5. Membuat prototype. Prototype desain itu membuat desain sesuai dengan desain wireframe tadi itu dan flow-nya yang telah dibuat. Untuk membuat prototype desain, Anda bisa membuat
dengan aplikasi seperti InVision, Mockplus, Adobe XD. Tapi kebanyakan sih programmer itu memakai Adobe XD, lebih mudah digunakan. 6. Membuat desain sistem. Membuat desain sistem itu adalah tahap pembuatan desain sistem. Desain sistem dibuat untuk menyimpan segala komponen-komponen desain, terutama komponen desain UI seperti icon, font, palette, dan lain-lainnya ya. Mendesain user interface. Di tahap ini, seorang UI designer mulai bertugas mendesain tampilan produk yang menarik. Tahapan ini juga merupakan implementasi dari wireframe yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, 8. Proses pengembangan produk oleh developer. Tahap pengembangan produk oleh developer. Di tahap ini, desain yang telah lolos uji coba dan desain oleh desainer UI mulai develop oleh para developer. Selanjutnya, 9. Desain usability test. Setelah sebuah produk tercipta dengan tampilan yang baik, produk bisa dimulai diluncurkan. Namun sebelum diluncurkan, kebanyakan orang produk tersebut perlu melakukan proses uji coba dilakukan dengan memberikan skor pada fitur desain. Nah, selanjutnya mengapa sih UI dan UX itu penting? Nah, di sini ada tiga poin yang saya akan jelaskan. 1. Menghasilkan produk yang dibutuhkan pengguna. Dengan memfokuskan desain pada user experience atau UX, Anda dapat membuat sebuah produk dengan fitur yang memang dibutuhkan oleh pengguna. Produk yang dibuat itu berdasarkan kebutuhan pengguna yang akan lebih diminati. Salah satunya perusahaan yang telah membuktikan keberhasilan dari mendengarkan kebutuhan pengguna adalah ESPN. Berhasil meningkatkan 35% pendapatan website mereka setelah mendesain ulang homepage dengan pendekatan UX. Kedua, meningkatkan kepuasan pengguna terhadap produk. Produk dengan tampilan yang buruk dan sulit digunakan akan cepat ditinggalkan oleh pengguna. Namun, bila produk Anda memiliki tampilan yang baik, mudah digunakan, pengguna akan puas menggunakan produk Anda. Kepuasan penggunaan akan membuat produk Anda tetap digunakan. 3. Meningkatkan penjualan dan bisnis. Bila website atau aplikasi bisnis yang didesain dengan UI dan UX yang baik, Anda tidak hanya memberikan pelayanan optimal kepada pelanggan. Secara tidak langsung, Anda berarti telah menjalankan strategi peningkatan bisnis. Bagaimana sih UI dan UX yang baik? UI yang baik itu konsistensi desain dapat membantu pengguna untuk mengerti pola website atau aplikasi Anda. Dengan begitu, pengguna akan lebih mudah menggunakan produk Anda. Mereka juga akan lebih nyaman dengan produk-produk Anda karena desain yang konsisten. Selanjutnya itu akan dikenali oleh pengguna. Nah, kalau UX yang baik itu mudah digunakan, biasanya yang kita sebutkan usability. Mudah digunakan artinya pengguna bisa menggunakan fitur aplikasi atau website tanpa membuat effort yang berlebihan. Contoh penerapan UI dan UX pada aplikasi Gojek ya. Di sini kenapa saya panggil Gojek itu biasanya lebih banyak digunakan oleh mahasiswa juga. Nah, pertama itu desain animasi yang menarik. Konsep desain Gojek sangat friendly dan informal. Desain tersebut berhasil membuat pengguna merasa lebih dekat dan dengan layanan yang tersedia dalam aplikasi. Misalnya animasi desain seperti gambar di bawah ini. Nah, gambar ini ya. Gambar ini yang ada tanda jempol. Nah, desain ini diadaptasi dari realitas hubungan friendzone Gojek yang mengadaptasi gambar sebagai pesan notifikasi ketika pengemudi membatalkan pesanan. Nah, ini salah satunya tampilan-tampilan yang memakai UI dan UX.
Gojek itu mudah digunakan. Setelah kita lihat tampilannya, oh ini pasti punya Gojek, konsisten dalam desainnya. Nah, di sini terakhir kesimpulannya. Dari pemaparan yang saya sampaikan tadi, UI memang merupakan bagian dari UX. Keduanya merupakan elemen penting yang saling membutuhkan dalam pengembangan website atau aplikasi. Jika desain UX suatu produk sangat baik, tetapi desain UI-nya tidak bagus, first impression-nya itu pengguna juga akan tidak bagus. Sama halnya jika desain UI suatu produk bagus tapi desain UX-nya tidak bagus, pengguna tidak akan suka menggunakan produk tersebut. Nah, sampai di sini ada daftar pustaka saya dapat di Mega Hoster. Jika saya salah kata atau salah materi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.